Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wansur ala ma'adidin rabbi ighfir lana minka min khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila.
هزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل الأضحية تذكرة لشعار الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العالم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يتمسكون بشريعة الإسلام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم، para pengharap ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi pada kesempatan pagi dan cerah ini. Senantiasa Allah curahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, meneraskan dalam hati kita sehingga terbuka dan bangkit. Kita syiarkan dakwah Islamiyah pagi hari ini di berbagai tempat. Sejak sore kemarin tergema suara asma Allah, tahmid dan tahlil membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita simpul di tempat yang mulia dalam rangka menundukkan hati kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kita yakin betul tanpa dengan amal soleh yang kita kerjakan tidaklah akan dapat menghantarkan kita memasuki maqamul a'la, ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa terus mengalir hidayah sampai akhir hayat kita. Jamaah sekalian, melalui khutbah yang singkat pagi hari ini, melalui mimbar khutbah Idul Adha, judul khutbah yang singkat kali ini, berkorbanlah pasti akan menuai kebahagiaan yang abadi. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita sudah dihantarkan oleh Allah berjumpa dengan bulan mulia, bulan Dzulhijjah, tergetar hati kita, tersimpan rindu untuk hadir ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke Makkahul Mukarramah, bersimpuh di Arafah, meneteskan air mata yang menyebabkan tergugurnya dosa-dosa kita. Disiarkannya di dalam bulan tersebut adalah perintah ibadah haji dan perintah ibadah kurban. Namun jamaah sekalian, sedih rasanya 2 tahun ini saudara-saudara kita yang sudah tertanam hatinya, rindunya tidak lagi dapat terbendung untuk mau berangkat dari rumahnya ke Masjidil Haram, Madinatul Munawwarah, untuk wukuf di Arafah, di Muzdalifah, untuk melaksanakan haji dan umrohnya. Jemaah sekalian, hanya sebagian berapa orang saja dapat melaksanakannya. Jemaah sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita pagi
pagi hari ini dengan doa-doa yang sudah kita panjatkan. Apapun yang menjadi sebab terhalangnya saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat khususnya Indonesia untuk dapat melaksanakan ibadah haji, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah-musibah yang lagi sedang terkemah dalam lautan bangsa negara kita, dengan izin Allah, dengan keridhaan Allah dan dengan syafaat Rasulullah SAW. Tapi hadirin jamaah sekalian, tidak mengguguri semangat kita. Bagi orang-orang yang beriman, boleh saja saudara-saudara kita saat ini tidak dapat melaksanakan ibadah haji yang waktunya sebenarnya sudah akan sampai. Tapi bagi kita ada syariat kedua. Di bulan Zulhijjah adalah perintah berkurban. Maka bagi orang-orang yang mengagungkan, mensyiarkan dakwah Islamiyah, baik itu perintah haji maupun perintah kurban, menandakan dalam diri kita tertanam yang sangat kuat adalah nilai-nilai ketakwaan dalam hati kita. Itulah yang harus kita gemahkan, harus kita bangkitkan, harus kita yakinkan. Karena jamaah sekalian, dalam Al-Quran sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maka barang siapa yang mengagungkan, mensyiarkan dakwah Islamiyah, menandakan tersimpan di dalam hatinya adalah ketakwaan. Jamaah sekalian, bila tidak ada seruan terkemah dalam hati kita untuk mensyiarkan agama Allah, baik haji maupun kurban, menandakan tidak ada ketakwaan dalam hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tersimpan di dalam hati kita nilai takwa yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui singkat ini, melalui kajian singkat khutbah kurban kali ini, kita rujuk kembali pelopor kurban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai saat ini masih terngiang dalam telinga kita dan mungkin tersimpan dalam hati kita. Betapa luar biasanya keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam, penuh keyakinan, kekuatan, keteguhan yang tidak dapat dihancurkan dengan apapun juga. Berbagai masalah yang dia hadapi, cobaan hidup yang selalu saja dirasakan. Jamaah sekalian, sampai dia terdengar dengan seorang yang dia cintai adalah ayah kandungnya demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai dia disiksa dan juga terintih dalam hatinya ingin mendapatkan kebahagiaan. Lahir dari pernikahannya seorang anak yang menjadi dambaannya. Jamaah sekalian, sampai larut usia yang begitu panjang belum dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan keyakinan, dengan keimanan yang ada, tidak ada putus asa, berbagai macam sebab, akhirnya Allah memberikan karunia anak yang menjadi kebahagiaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian, lanjut waktu berjalan, besarlah seorang anak yang dia dambakan yang bernama Ismail alaihissalam. Kerinduan tertanam oleh seorang ayah yang sangat cinta kepada anaknya. Binaan mentalitas yang selalu saja tertanam, nilai-nilai luhur ilahiyah tertanam kepada putranya. Apa jamaah yang terjadi pada saat anaknya lanjut usia, cobaan lagi tiba kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tidak lagi dia halangi, yang tidak lagi dia gugurkan, karena semua dari cobaan dan ujian akan pasti ada hikmahnya. Namun yang satu ini jamaah sekalian, cinta ketemu cinta. Siapalah orangnya yang tidak cinta kepada seorang anak yang menjadi harapannya. Tapi bila mana Sang Maha Cinta menyerukan untuk mengorbankan seorang yang dia cintai, maka tidak ada
dia laksanakan jamaah sekalian. Akhirnya apa? Dengan singkatnya, anak yang soleh, anak yang tertanam dari kecilnya nilai-nilai ilahiyah yang ditanamkan patut kepada kedua orang tuanya. Bila mana anak sudah patut kepada anaknya, menurut kata orang tuanya, arahan orang tuanya, sudah dapat dipastikan anak ini pun juga akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua turunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan salehah, yang bakti kepada kedua orang tuanya, yang terus berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamma balagha ma'usahnya qala ya bunayya inni araka fil manam anni antahuka anzur ma'adha tara. Qala ya abati al-ma tummar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jamaah sekalian, dialog yang sangat indah, hati dari hati ke hati, cinta dari cinta, tapi kecintaannya seorang anak kepada kedua orang tuanya tidak lagi terkalahi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata yang singkat bagi anak yang soleh, menjaga wahai ayanda, insya Allah saya termasuk orang-orang yang bersalah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini singkat kata yang harus dapat kita ambil hikmah dan pelajaran. Kalau saja Nabi Ibrahim alaihissalam kuat iman dan Islamnya, terus meningkat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perintahnya, segala cobaan dia hadapi, namun semua cobaannya dialami membawa hasil hikmah yang sangat luar biasa. Dalam Al-Quran juga Allah jelaskan, wa idh qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun. Semuanya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik cobaannya, larangan-larangannya dan perintahnya. Maka jemaah sekalian, melalui singkat khutbah yang pagi hari ini, yang harus dapat kita ambil hikmah yang pertama adalah tidak ada yang terlintas dan kita hadapi bagi orang yang beriman. Semakin meningkat iman kita, semakin meningkat ketakwaan kita, semakin tunduk hati kita, semakin kita menaklukkan hawa nafsu kita, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, tidak lepas kita dari cobaan dan ujian. Maka bila mana cobaan dan ujian itu kita hadapi dengan baik, dengan sabar, pastinya akan menuai banyak hikmah dan barokah. Syekh Ibn Sina berkata, as-sabru min awail barokah, bahwa kesabaran adalah pembuka dari pintu keberkahan dan solusi dari berbagai macam cobaan. Maka jamaah sekalian, dalam Al-Quran sudah banyak menjelaskan bahwa jangan kau kira telah beriman kau kepada Allah tidak akan datang cobaan dan ujian. Maka melalui surga yang sekarang ini, cobaan dan ujian yang sedang kita hadapi, bila mana kita hadapi dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah, pastinya akan ada hikmah yang luar biasa. Yang kedua jamaah sekalian, yang harus kita yakinkan bahwa bila mana sudah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita hadapkan, yang kita hantarkan, yang kita berkalitaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastinya akan membuat hikmah yang luar biasa. Jamaah sekalian, coba lihat sejarah sahabat Rasulullah SAW yang hidupnya nggak berjumpa dengan Rasulullah, tapi segitunya Rasulullah SAW memberikan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sahabat Ahnaf bin Qais, orang yang tidak mundur menghadapi cobaan dan ujian, selalu saja teguh iman dan Islamnya, dia tingkatkan kualitas amal ibadahnya. Banyak dari saudara-saudaranya jamaahnya meronggong, cukup wahai Ahnaf,
anak, engkau telah tua, badan pun telah retak, cukup jangan banyak-banyak ibadah. Cukup kau terdiam saja apa yang dikatakan kalah rongrongan untuk tetap gagah perkasa, semangat totalitas beribadah kepada Allah, mengumpulkan amal soleh. Tatkala itu datang di hadapannya, terdengar di telinganya, terlihat di matanya, yang terlintas dari lisannya Ahnaf bin Qais. U'idduhu di amali u'idduhu di safarin tawil. Aku kerjakan amal soleh ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang kami harapkan kepada Allah. Akan aku jadikan untuk bekal hidup perjalanan panjang saya nanti di yaumil qiyamah. Allah Akbar. Apa yang dikatakan selanjutnya oleh Ahnaf bin Qais kepada saudara-saudaranya yang merongrong dia untuk berhenti beribadah kepada Allah, melemahkan keimanannya, meluluh lantakan keteguhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketaatannya. Dia berkata, as-sabru fi ta'atillahi ahwanu min as-sabri bil adab. Jamaah sekalian, kesabaran dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya mudah, gampang. Tapi kesabaran menahan azab Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar. Jamaah sekalian, pertanyaan kembali buat kita, bila mana kita tidak sabar dengan azab Allah, tidak sabar dengan ujian Allah, tidak sabar dengan azab kubur, tidak sabar dengan nanti dikumpulkan di mahsyar dengan tetesan keringat, tidak sabar kita dengan azab nanti yang besar adalah api neraka. Maka buat kita jemaah sekalian, bersabarlah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesabaran dan ketaatan kepada Allah mudah dan singkat. Harta yang kita kumpulkan saat ini tidaklah akan dapat mengantarkan kita selamat di kubur dari azab Allah. Harta yang kita kumpulkan saat ini, rumah yang megah, tidak pun juga mengantarkan kenyamanan kita di kubur nanti, dan tidak akan membawa kesejukan kita di terik matahari di mahsyar, dan tidak dapat mengantarkan kita selamat di syirat, dan tidak pun juga mengantarkan kita selamat untuk masuk dalam surga. Bila mana tidak ada sedikit pun harta yang kita miliki saat ini, yang kita dapat dari tenaga kita, dari jerih payah kita, bila mana belum dapat dipergunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit besar yang sudah kita dermakan di jalan Allah akan berbalas kebahagiaan nanti di yaumil qiyamah. Maka ada kesempatan hidup, ada kesempatan sehat, ada kesempatan rezeki. Tidak ada kata bagi anak Adam yang sangat baik untuk dilakukan saat ini, melainkan adalah berkorban. Berkorban adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran sebab banyak karunia-karunia dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Inna a'tayna kal-kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Bila mana kita bersyukur lipat ruang harta dan kenikmatan, tidak ada kata yang sangat baik dari kata Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Sholat dengan baik, perbaiki sholat kita, kemudian ada rezeki, berkorban. Jangan kalian sebagai penutup khutbah yang singkat ini, kita merenungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan sekalian, mengingat harta, mengingat anak, tidaklah akan menjadi jaminan buat mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagai renungan ayat dalam Al-Quran yang Allah firmankan, wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amila salihan ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu
wa hum fil ghurafati aminu. Zaman kalian tidaklah harta kita yang kita miliki dan anak-anak yang kita banggakan. Tidaklah harta kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah illa man amana wa amila shalihan, kecuali iman yang ada pada diri kita. Dengan iman tersebut kita gunakan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal soleh. Bila mana itu yang kita dapat, pastinya akan kita dapatkan kebahagiaan. Ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu. Mereka akan mendapatkan balasan yang berlimpah ruah, berlipat ganda dari apa yang dia kerjakan saat ini di dunia. Tidak cukup jamaah sekalian, Allah akan lipat gandakan pahalanya nanti di yaumil qiyamah. Walahum ghurafatul aminu. Mereka akan diantarkan oleh Allah menduduki, menempati tempat-tempat yang aman dan tenang, sejahtera, aman sentosa, bahagia selama-lamanya. Mudah-mudahan jamaah sekalian, apapun yang sudah kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menumbuh segarkan keimanan kita untuk terus berpacu mengumpulkan amal soleh, karena sudah kita yakin bahwa harta yang tidak digunakan di jalan Allah, anak yang kita sia-siakan, tidaklah akan menjadi sebab mengantarkan kita dekat kepada Allah. Tapi bila mana iman dan amal soleh yang selalu kita kedepankan, mudah-mudahan pastinya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi dengan sembah kurban adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam khutbah yang singkat ini senantiasa Allah pelihara iman Islam kita, taufik dan hidayah kita. Allah selamatkan hidup kita di dunia akhirat. Allah matikan kita dalam husnul khotimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qurratul wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina badalu nufusahum bi'tiyadi dinil Islam ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Innallaha ta'ala amarakum bil khairat wa ijtinabu 'anil muharramat. Wallahu ta'ala yaqul wa fi qawli yahtadul muhtadun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallallahu 'ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Alaina ma'ruf wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qayyum hajat wa ya qabil hikmat. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa ahlina bainal batil. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim awladana wa dhurriyyatina wa qaryatana wa kullu Indonesia khassa wa min kulli muslimina ajma'ina amma min afati dunya wa min adzabil akhirah. Allahumma adfa'na al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wa ta'u
الطاعون والأمراض والأجسام وقرنا ما ظهر في قريتنا يا الله نسألك التوفيق والهداية نسألك الإجابة يا الله استجب دعاءنا مرادنا نياتنا حاجاتنا ومقصدنا يا ربنا بوجهك الكريم وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين بارك حياتنا في طاعة الله بارك حياتنا يا ربنا في طاعة الله وأمنا يا الله في دين الإيمان والإسلام وبحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada para jemaah sekalian yang beranjak dulu, mohon sabar sebentar Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kita akan atur perburuan ini agar tidak terjadi kerumunan. Mohon dipatuhi Bapak-bapak. Oke, saya duluan ya. Bang lari, Bang lari. Pintu belakang ini. Aduh. Ini ya.